Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kajian Tarbiyatul Iradah bagian ketiga terkait dengan fenomena pemborosan di bulan Ramadan yang harus kita kendalikan dan diarahkan kepada hal-hal yang bermanfaat, karena Allah telah memberikan aturan-aturan di dalam Al-Quran yang diturunkan pada bulan suci Ramadan dari Allah kepada malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam yang penuh kemuliaan dan penuh keberkahan, sebagaimana firman Allah pada surat Al-Qadar dan surat Ad-Duhan. Kemudian Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk kepada manusia serta pembeda antara yang benar dan yang salah. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Pada Quran surat Fatir ayat 29 dan ayat 30 ini dikatakan sebagai ayatul qura. Ayatnya para pencinta Al-Quran. Yang cinta di sini bukan sekedar sayang, tapi dibaca, dipelajari, difahami, dan diamalkan, bahkan diajarkan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian pada ayat 35 surat Fatir, Allah menegaskan ciri-ciri orang yang dikabulkan amalnya. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yaitu surga, yang di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa letih. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kemudian pada Quran surat Fatir ayat 31 sampai ayat 33 yang terkait dengan Al-Quran, kemudian Allah membagi tingkatan umat Islam yang menerima Al-Quran. Walladzi awhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi la khabirum basir. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar,
membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh Allah benar-benar maha mengetahui, maha melihat keadaan hamba-hambanya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran yang isinya adalah kebenaran yang telah disyariatkan oleh Allah sejak Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad. Namun Allah maha tahu, maha melihat siapa di antara mereka yang betul-betul mengamalkan kitab-kitab Allah yang telah disyariatkan kepada para rasul itu. Sehingga pada ayat 32 surat Fatir, summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang mendolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Pada ayat tersebut Allah membagi 3 tingkatan bagi umat Islam yang menerima Al-Quran. Yang pertama adalah kelompok zalimun li nafsi, yang mereka menganiaya dirinya sendiri. Yang kedua, kelompok muqtasid, yang tengah-tengah. Yang ketiga adalah kelompok sabiqun fil khairat, orang yang ketika ada perintah dari Al-Quran mereka segera bergegas untuk mengamalkan Al-Quran itu. Nah, yang pertama terkait dengan kelompok yang menganiaya dirinya sendiri. Di dalam Al-Quran itu Allah telah banyak memberikan petunjuk kepada manusia agar manusia itu tidak menganiaya dirinya sendiri. Contoh di dalam hal makan dan minum. Selain Allah memerintahkan agar supaya makan minum dengan barang rizki yang halal. Kemudian Allah juga memberikan peringatan, aturan-aturan dalam hal makan dan minum. Seperti firman-Nya, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Jadi, apabila ada orang tidak makan dan tidak minum bukan karena tidak ada yang dimakan dan tidak ada yang diminum, namun karena istilahnya mogok makan, karena ada sesuatu yang terkaitan dengan marah, maka tentunya akan sakit. Nah, ketika sakit, itu sama dengan menganiaya dirinya sendiri. Kemudian, begitu sebaliknya, wala tusrifu. Dalam hal makan dan minum, jangan berlebihan. Ketika berlebihan, maka juga akan menyakiti dirinya sendiri. Jadi kekenyangan terlalu banyak yang dikonsumsi itu nanti akan merusak pada jasmani manusia itu sendiri, akhirnya jadi sakit. Kemudian contoh yang kedua di dalam surat Al-Furqan ayat 67.
sebagai ciri ibadur rahman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Jadi Allah melarang juga terkait dengan pemborosan ini, termasuk mendolimi dirinya sendiri. Sehingga Islam wasatiyah itu yang tengahan. Jadi dalam artian seimbang antara dunia akhirat, fikir dzikirnya, akidah ibadahnya, akhlak dan muamalah duniawinya harus seimbang. Nah, untuk itulah di dalam membelanjakan harta, ya jangan boros, jangan berlebihan. Hal ini terkait dengan mengikuti keinginan-keinginan. Di dalam bulan suci Ramadan ini pun banyak sekali godaan-godaan, terutama bagi perempuan yang ingin mengikuti keinginan-keinginannya membeli segala sesuatu yang itu tidak banyak manfaatnya. Namun di sisi lain, jangan kikir, artinya untuk kebutuhan, maka manusia tidak boleh di sini kikir seperti kebutuhan kepada Tuhannya, mengeluarkan zakat, kebutuhan untuk keluarga, untuk dirinya, karena sakit harus berobat. Nah, ini tidak boleh kikir di dalam Islam. Kemudian, contoh yang mendolimi dirinya pada surat Al-An'am ayat 141, ini terkait dengan boros ya. Jadi kalau Allah menurunkan pada manusia begitu banyak hal yang terkait dengan makanan yang menjadi kebutuhan manusia dari buah-buahan, ya, maka Allah mengingatkan di penghujung ayat 141, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan, jangan boros di dalam menggunakan itu. Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi Allah memerintahkan di situ ada hak orang lain. Jadi bagi petani ketika sudah panen, maka jangan hanya diperuntukkan untuk dirinya sendiri, karena di situ masih banyak yang terkait dengan hak-hak orang lain. Kemudian contoh berikutnya yang termasuk pemborosan yang bisa mengakibatkan menganiaya dirinya sendiri, di surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Sedangkan syaitan itu nantiasa ingkar kepada Tuhannya. Jadi tidak ada syaitan itu yang beriman kepada Tuhannya. Kemudian yang kedua adalah kelompok muktasid yang tengah-tengah. Jadi mereka mengamalkan sebagian perintah Allah di dalam Al-Quran, sehingga ketika Allah memerintahkan aqimus shalah wa atuz zakah, ya mereka hanya mau sholatnya, zakatnya tidak mau, padahal mereka punya kelebihan harta yang harus diberikan kepada yang lain. Kemudian untuk itulah maka di dalam praktek berislam ini itu masih banyak yang masuk kelompok muktasid, sehingga mereka itu mengeluarkan haknya orang lain masih menurut aturannya sendiri.
Dalam masalah harta waris, tidak semua umat Islam mengikuti aturan-aturan Allah yang di situ banyak hikmah di dalamnya. Ketika mengikuti aturan-aturan Allah, maka hubungan persaudaraan itu akan terpelihara dengan baik. Jadi kalau laki-laki dua bagian, karena laki-laki harus bertanggung jawab kepada keluarga asalnya dan kepada keluarga intinya, yaitu istri dan anak-anaknya. Sedangkan yang ketiga adalah kelompok sabiqun bil khairat, orang yang segera bergegas untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga kelompok yang ketiga ini, jika Allah mengizinkan, ya, jadi untuk itulah maka kelompok yang sabiqun bil khairat ini, itu tentunya izin Allah ini yang harus kita cari. Nah, maka Allah akan memberikan karunia yang besar, ya. Contohnya seperti dalam surat Al-Insan ayat 8 sampai ayat 10. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya. Jadi makanan yang kesukaannya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, yang lagi dalam pengungsian, ya. Kemudian inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira, sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kalian. Inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira, sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh dengan kesulitan. Ini salah satu contoh dari yang masuk pada kategori sabiqun bil khairat, sehingga Allah memberikan karunia besar, jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Pada Quran surat Fatir ayat 33, mereka akan mendapatkan surga Aden, mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan, gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Sedangkan harta yang kita tinggalkan di dunia ini itu tidak akan kita bawa ke alam kubur kalau tidak kita distribusikan di jalan Allah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, penyesalan bagi para pelaku yang hidup dengan keborosan di dalam banyak hal, ya, boros dalam masalah waktu, boros dalam hal-hal hal-hal yang tidak ada manfaatnya, bahkan boros di dalam harta yang bukan bermanfaat tapi hanya untuk memenuhi keinginan dari syahwatnya, sehingga kelompok tersebut Allah menjelaskan pada Quran surat Al-An'am ayat 31, bagi pemboros adalah waktu di dunia tidak ada manfaatnya. Qad khasiral ladzina kadzabu bi liqa'illah hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka, secara tiba-tiba mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka
memikul dosa-dosa di atas punggungnya, alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Nah, untuk itulah maka pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita tidak sampai melakukan hal-hal yang tidak manfaat, di mana di bulan Ramadan itu adalah tempat dan waktu kita untuk mengendalikan keinginan ya, dan nafsu kita kepada hal-hal yang mengarah kepada lawamah. Kemudian bagaimana kita mengembangkan menjadi sabiqun bil khairat sehingga kita masuk pada kategori nafsu kita yang mutmainnah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.